pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Pendistribusian logistik pilkada di desa terpencil pesisir barat menembus hutan, sungai, dan laut. Pengendara motor tewas tertabrak mobil di jalan lintas Sumatera Suci. Seorang bayi laki-laki dibuang orang tuanya di pinggir jalan depan panti asuhan di Bandar Lampung. Pendistribusian logistik pilkada keempat desa terpencil di Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat membutuhkan perjuangan keras. Tidak ada jalan bagus menuju ke desa Waiharu, Bandar Dalom, Waitias, dan Siring Gading yang berada di dalam Taman Nasional Bukit Barisan atau TNBBS tersebut. Logistik awalnya diangkut truk dari kantor KPU yang kemudian dilanjutkan dengan ojek motor. Petugas menembus hutan belantara untuk sampai ke pantai dan perjalanan dilanjutkan dengan perahu nelayan menyeberangi lautan yang berombak besar. Supaya tidak rusak akibat kehujanan dan terkena air laut, seluruh logistik dibungkus plastik dan diikat tali dengan rapat. Lelah petugas belum berakhir meski telah menepi ke pantai lagi. Logistik kembali dipindahkan ke ojek motor untuk melewati hutan dan sungai. Tidak jarang petugas beristirahat di perjalanan karena kelelahan. Moda transportasinya motor karena memang kalau dulu kan waktu karena debit hujan masih tidak terlalu tinggi sehingga pakai motor itu bisa menjadi solusi kita. Ini tantangan. Saya begitu terpilih menjadi KPU, saya memang melihat ini kan dari YouTube, dari televisi. Ini menarik ini. Coba sih selama ini hanya mendengar dari media, belum pernah merasakan. Sebagai komisioner saya tertantang dan memang saya bulatkan tekad bersama teman-teman untuk melihat langsung bahwa benar kesusahan aparatur PPK, PPS, Panwascam, PKD untuk mengantarkan logistik ini luar biasa. Kita rasakan sini luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Sangat sulit sekali diangkat. Sulit dan sulit. Total terdapat 22 tempat pemungutan suara atau TPS di 4 desa terpencil yang dituju. Setelah menempuh perjalanan selama 6 jam, logistik pilkada akhirnya sampai ke tempat tujuan dengan baik. Pengiriman logistik berjalan lancar dan tidak ada logistik yang rusak sebab cuaca sedang panas. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.
Warga Pulau Sebesi dan Pulau Harimau yang berada di Selat Sunda, Lampung Selatan juga mengikuti pilkada pada hari ini. Pendistribusian logistik ke tempat pemungutan suara atau TPS di dua pulau tersebut juga telah selesai dan tiba dengan baik. Pendistribusian surat suara pilkada ke Pulau Sebesi dan Harimau tidak bisa melalui jalur darat dan harus menggunakan perahu yang disewa dari nelayan. Pengangkutan dilakukan sangat hati-hati. Kotak logistik dikemas dengan plastik dan diikat rapat serta diberi jaket pelampung yang bertujuan jika jatuh di laut tidak tenggelam dan tidak rusak. Kita sudah menentukan ada beberapa TPS yang kurang rawan dan rawan. Salah satunya yang ada di Kepulauan Kepulauan Sebesi dan juga Pulau Harimau. Nah, ini tadi pagi sudah kita dorong percepatan pendahuluan antisipasi cuaca agar tidak terhambat proses pendistribusian logistik ini. Jadi di Pulau Sebesi itu ada 2 TPS, di Pulau Harimau itu ada 2 TPS dengan jumlah personil yang sudah kita tentukan pola pengamanan TPS-nya. Tadi saya lihat kotak TPS itu ada yang dikasih pelampung itu, Bang. Gimana, Bang? Bisa ceritakan? Jadi itu bagian dari SOP SOP pengawalan logistik melewati perairan. Itu harus dilapis plastik kembali, yang meskipun sudah ada lapisan plastik tetap kita lapis double kembali. Kemudian juga kita pasang pelampung dan juga kita lakukan pengikatan di kapal bila terjadi urgensi, mungkin jatuh segala macam, itu bisa tetap aman tidak terjadi permasalahan terkait kotak dan surat suara yang ada di dalam logistik tersebut. Berdasarkan data KPU Lampung Selatan, jumlah warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak lebih dari 790 orang yang tersebar di 17 kecamatan yang 2 desa diantaranya berada di pulau di tengah laut Selat Sunda. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Warga binaan di lapas dan rutan juga tidak kehilangan hak suara politiknya pada pilkada hari ini. Mereka tetap bisa menyoblos calon kepala daerah pilihannya melalui tempat pemungutan suara atau TPS khusus yang didirikan di dalam lapas dan rutan. Di antaranya terpantau di lapas kelas 1A Raja Basa Bandar Lampung. Pada Selasa kemarin, KPU mendistribusikan logistik pilkada di 2 TPS khusus di dalam lapas dengan jumlah pemilih 789 orang. Pencoblosan hingga penghitungan surat suara di TPS khusus dijaga ketat petugas lapas, polisi, dan tentara, serta dipasang tambahan kamera pengawas CCTV. Kita selalu koordinasi dengan bapaknya dan apa hal yang bisa membuat hal-hal yang tidak baik itu sudah kita komunikasikan, insya Allah itu tidak akan terjadi. Dalam rangka menyerahkan formulir sekaligus penyerahan logistik pelaksanaan pilkada yang insya Allah dilaksanakan tanggal 27. Pada prinsipnya kami menyambut baik dan ini sudah menjadi agenda rutin sama dengan halnya beberapa bulan yang lalu. Kami sudah terima 749 formulir sebelah dari DPT 789, namun karena ada pengurangan narapidana yang bebas jadi tersisa 348 dan sudah kami kunci, kami simpan dalam satu ruangan. Insya Allah akan kami segel untuk memberikan akuntabilitas, transparansi. Pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan surat suara di TPS khusus sama dengan di TPS lainnya. Namun yang membedakan adalah petugas KPPS-nya yang direkrut dari petugas lapas hingga beberapa warga binaan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pengiriman logistik pilkada serentak di Tulang Bawang diprioritaskan untuk 8 kecamatan yang memiliki beberapa desa terpencil. Pengiriman logistik menggunakan truk dan diteruskan dengan perahu karena ada daerah perairan seperti Kecamatan Dente Teladas dan Rawajitu Timur. Logistik berupa kotak, surat suara, dan lainnya dikirim dengan pengawalan ketat aparat keamanan, KPU hingga Bawaslu. Di Kabupaten Tulang Bawang, total terdapat 15 kecamatan. KPU menyatakan seluruh logistik telah tiba di tingkat petugas pemungutan kecamatan atau PPK, yang kemudian langsung dibagikan ke seluruh panitia tempat pemungutan suara atau KPPS pada Selasa kemarin. Dari semua kebutuhan yang sudah kita persiapkan
Ini dibagi di 7 kecamatan. Yang pertama di Gedung Menang yang sampai dengan yang terjauh dan dikawal oleh pihak keamanan. Yang tentunya harapan kita sudah kami bawakan juga supaya hati-hati dalam pelaksanaan selama dalam perjalanan, jangan terlalu. Selain daerah terisolir, KPU dan aparat keamanan juga memetakan daerah rawan konflik dan bencana. Masyarakat diajak mengawal pelaksanaan pilkada supaya berjalan aman dan lancar. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.